Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Gimana kabarnya untuk pembelian mobil barunya? Udah di nano keramik? Udah dikasih aksesoris? Terus yang beli mobil second gimana keadaannya? Ada kendala? Terus yang masih menunggu diskon PPNBM, bagaimana kabarnya? Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas soal FWD versus RWD. Jadi mobil penggerak roda depan dengan mobil penggerak roda belakang. Bagaimana? Menarik kan? Karena di forum-forum online seperti di kolom komentar YouTube dan juga di grup-grup Facebook, perdebatan mengenai penggerak roda belakang dan penggerak roda depan itu sangat tajam teman-teman ya. Itu malah terkesan fanatik ya. Pokoknya kalau nggak RWD nggak gitu. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah membeli ya, sudah membeli mobil penggerak roda depan teman-teman. Katanya tidak masalah. Ya pokoknya punya dalil sendiri lah. RWD punya dalil, FWD juga punya dalil. Oke, yang perlu digarisbawahi teman-teman, saya bisa ngomong kayak gini karena saya juga memiliki mobil keduanya teman-teman. RWD punya, FWD juga punya. Jadi saya tidak asal ngomong ya teman-teman. Tidak hanya karena saya belajar di baca-baca di grup-grup atau searching-searching atau sekedar hanya lihat di YouTube. Enggak teman-teman, saya merasakan sendiri. Dan saya hidup di tempat-tempat yang misalnya pegunungan. Saya juga sering ke tempat-tempat yang jalannya jelek. Begitupun juga saya juga sering ke kota-kota yang jalanannya mulus banget gitu teman. Kayak di Solo, di Semarang, terus di Yogyakarta gitu teman. Jadi saya bisa membandingkan kelebihan dan kekurangan dari mobil penggerak roda depan dan penggerak roda belakang di medan-medan yang berbeda gitu teman-teman. Jadi ini murni karena pengalaman pribadi saya ya. Bukan katanya itu ya. Di rumah saya punya Fortuner yang penggerak roda belakang. Terus yang saya pakai ini ya, CR-V tahun 2018, itu penggerak roda depan kan teman-teman. Saya juga punya Brio penggerak roda depan. Terus saya juga punya Xenia. Jadi istilahnya saya sudah katam soal penggerak roda belakang sama penggerak roda depan. Dan nanti kalau misalnya teman-teman ada pendapat lain, bisa komentar di kolom komentar di bawah. Oke, sekarang kita mulai pembahasan untuk kelebihannya mobil front wheel drive atau FWD atau penggerak roda depan. Saya hanya akan menerangkan soal kelebihannya saja. Dimana kalau saya menerangkan soal kelebihan di dua penggerak tersebut, nanti akan muncul sendiri kekurangan-kurangannya, atau teman-teman bisa menarik kesimpulan tentang kekurangan FWD atau RWD tersebut. Yang pertama, kelebihannya mobil FWD satu adalah ruang kabin lebih luas.
teman-teman kalau punya mobil yang penggeraknya roda depan, itu dia cenderung kabinnya lebih lebar teman-teman, lebih luas, karena tidak ada tonjolan yang ada di lantai itu loh teman-teman. Itu ada kan tonjolan gardan itu. Nah, itu menyebabkan untuk kabinnya lebih luas teman-teman. Kita lewat di jalan-jalan agak sempit ya teman-teman. Jadi kelebihannya dibanding RWD adalah FWD memiliki kabin yang cenderung lebih luas. Yang kedua adalah soal konsumsi bahan bakar. Konsumsi bahan bakar mobil FWD dia cenderung lebih irit daripada mobil FWD. Kenapa? Ya karena soal loss tenaga ya. Tenaga yang terbuang sia-sia itu minim teman-teman. Dimana penggerak roda belakang itu harus melalui gardan dulu kan, gardannya di belakang itu. Kalau FWD dia kan mesin, terus langsung transmisi, langsung penggerak roda depannya, di depannya. Jadi dia lebih cepat transfer tenaganya, minim sekali loss. Itu akan mengakibatkan konsumsi BBM yang lebih irit. Terus yang ketiga adalah biaya produksi yang lebih murah teman-teman. Dimana mobil FWD kan tidak punya gardan belakang, sementara pembuatan gardan belakang itu lebih mahal teman-teman. Mungkin ya teman-teman, mungkin ini spekulasi saya. Xenia dan Veloz, Xenia, Avanza dan Veloz itu menjadi penggerak roda depan karena yaitu mungkin biaya untuk pembuatan gardan, pembuatan penggerak roda belakang dialokasikan untuk fitur-fitur keselamatan ya, fitur-fitur apa itu, soal pengendaraan, fitur-fitur yang lain-lain. Kan sekarang Veloz dan Avanza itu kan fiturnya banyak. Nah, itu ongkos produksi untuk gardan, pembuatan gardan itu dialokasikan untuk pembuatan fitur-fitur itu teman-teman. Apalagi yang tipe Veloz Q TSS itu kan udah ada ya. Apa tadi yang pertama, ruang kabin lebih luas. Yang kedua, lebih irit, minim loss tenaga. Yang ketiga, ongkos produksi lebih murah. Itu kelebihan dari penggerak roda depan. Nah, untuk penggerak roda belakang, apa kelebihannya? Yang pertama adalah tidak lain dan tidak bukan, penggerak roda belakang adalah dia lebih mumpuni di tanjakan daripada penggerak roda depan. Itu yang paling vital teman-teman sebenarnya. Kenapa penggerak roda depan, penggerak roda belakang itu lebih mumpuni di tanjakan? Ya karena sebenarnya bisa dihitung di fisika teman-teman, tapi penjelasannya secara sederhana gini. Saat mobil itu melewati tanjakan ya, beban itu tertumpu di belakang semua teman-teman ya. Apalagi kalau dinaiki banyak orang. Kalau mobil itu berpenggerak roda depan, akhirnya akan terjadi yang namanya kehilangan traksi teman-teman. Jadi istilahnya ngambang gitu loh, roda depan itu ngambang kayak gini. Itu yang menyebabkan
mobil-mobil penggerak roda depan itu tidak kuat nanjak. Sebenarnya istilah tidak kuat nanjak itu salah teman-teman. Yang benar adalah kehilangan traksi ya. Karena bobot kendaraan di belakang semua itu loh, teman. Mobil kehilangan traksi akhirnya jadi selip. Mobil roda depannya jadi selip gitu loh. Kalau tidak kuat nanjak itu nggak mungkin teman-teman. Kayak Avanza Expander ya. Avanza Expander itu torsinya 140 Nm, itu tidak mungkin tidak kuat nanjak. Yang terjadi adalah dia itu kehilangan traksi teman-teman. Nah, berbeda halnya dengan penggerak roda belakang, dimana bobot kendaraan tertumpu di belakang semua ya. Akhirnya untuk melahap tanjakan itu lebih jos untuk penggerak roda belakang. Ibaratnya gini loh teman-teman, misalnya kita membawa gerobak gitu saja, mendorong sama menarik di tanjakan itu lebih kuat mendorong kan teman-teman daripada menarik gitu loh. Tuh teman-teman. Jadi kalau misalnya ada pembuktian ya di YouTube, di channel-channel nasional itu ada yang membuktikan tes tanjakan Expander, tes tanjakan New Veloz, ya pasti kuat teman-teman kalau di tanjakan, kalau disimulasi kayak gitu. Akan tetapi sekuat-kuatnya mobil penggerak roda depan itu lebih kuat penggerak roda belakang teman-teman. Udah gini aja, New Veloz sama Veloz tahun 2020 ya, kalau dibandingkan di tanjakan kita adu, Veloz tahun 2021 ini, Veloz terbaru yang FWD ya mungkin kuat teman-teman di tanjakan ya. Akan tetapi Veloz tahun 2020 yang penggerak roda belakang dia jauh lebih kuat lagi gitu loh teman-teman, maksudnya. Ini saya bandingkan dengan mobil per mobil ya teman-teman, secara umum ya. Kalau kita nanti, kalau saya sebutkan tergantung skill dari sopirnya atau tergantung dari kondisi mesinnya, yaitu nanti nggak habis-habis perdebatannya. Maksudnya secara umum mobil penggerak roda belakang sama mobil penggerak roda depan dia jauh lebih mumpuni melahap tanjakan yang penggerak roda belakang daripada penggerak roda depan gitu. Mungkin itu juga yang menyebabkan user yang sudah memiliki mobil penggerak roda belakang itu terlihat seperti fanatik gitu loh teman-teman. Ya salah satu faktornya adalah di tanjakan, apalagi kalau misalnya user tersebut hidup di daerah pegunungan kayak saya ini, ya dia tidak akan tergantikan gitu loh. Terus yang kedua adalah kaki-kaki dari mobil penggerak roda belakang atau RWD dia lebih kuat teman-teman. Karena gini ya teman-teman, untuk mobil penggerak roda depan ya, itu mobil atau roda di depan itu kan dua, harus beban yang harus tanggung adalah dua, dimana roda depan untuk menggerakkan mobil di satu sisi, terus yang kedua dia juga bertanggung jawab untuk membelok-belokkan mobil ya. Jadi untuk kaki-kaki mobil FWD itu lebih ringkih teman-teman daripada mobil penggerak roda belakang. Kalau penggerak roda belakang kan dibagi, dimana untuk membelokkan mobil dia di depan, dan untuk menggerakkan mobil dia ada di roda belakang. Saya juga sudah punya pengalaman dengan kerusakan kaki-kaki di penggerak roda depan teman-teman, yaitu saat saya memakai
Honda Jazz GD3 tahun 2004-2005, terus juga Honda Jazz GE8 tahun 2009 dan 2013, facelift yang terakhir teman-teman. Itu setiap sudah menyentuh angka 100 ada bunyi di kaki-kaki gitu loh teman-teman, bunyi gluduk gitu loh. Dan itu biasanya itu rug steer teman-teman. Kalau udah terkena rug steer, ya itu teman-teman harus siap dana sekitar 20-25 juta ya. Dulu pas saya pakai Honda Jazz itu, untuk misalnya diperbaiki di bengkel resmi itu sekitar 20-25 juta. Tapi kalau pakai ex Singapura untuk rug steernya, dia sekitar 14-17 juta. Tandanya apa teman-teman? Kalau rug steer itu udah kena, yaitu gluduk gitu loh teman-teman. Kalau dipakai di jalan yang agak keriting. Zaman tahun 90-an itu kan ada ungkapan jangan beli sedan. Sedan itu kaki-kakinya ringkih gitu. Sebenarnya bukan karena sedannya teman-teman, tetapi karena dia memakai penggerak roda depan ya. Jadi apa kelebihannya untuk mobil penggerak roda belakang? Satu, dia ditanjakan lebih mumpuni. Kedua adalah kaki-kaki yang lebih kuat daripada penggerak roda depan gitu ya teman. Jadi masing-masing ada kelebihan dan kekurangannya. Ini saya di kota Boyolali ya teman-teman, mau jemput anak sekolah. Kalau teman-teman ada yang request soal bang road trip ke Bali atau kemana gitu, sebenarnya saya itu sering ya teman-teman, jajan-jajan keluar kota, keluar provinsi. Kadang juga sering saya piknik. Tapi jujur nggak saya videokan karena ya nanti akan mengurangi kehappyan saya saat piknik itu teman-teman ya. Kalau kita piknik harus happy ya teman-teman. Kalau disambi dengan kita merekam video kayak gini, nanti malah kurang asik teman-teman. Tapi nanti saya buatkan untuk video khusus untuk teman-teman. Mungkin kita ke Bali mungkin teman-teman, tunggu saja. Itu ya teman-teman. Terus bagaimana solusinya atau kesimpulannya bagaimana? Kan sekarang sudah tidak ada MPV yang memakai penggerak roda belakang. Xenia, Avanza, Veloz sudah penggerak roda depan semua. Mungkin juga ada, hanya ada satu, yaitu Wuling Convero kalau nggak salah. Solusinya bagaimana? Ya kalau teman-teman pakai Veloz baru, Xenia baru, Avanza baru, dan medannya tetap sama seperti yang kemarin, melewati jalan-jalan yang berlubang, kurang bagus, itu solusinya ya berkendaralah dengan lebih hati-hati teman-teman, lebih halus teman-teman. Saat ada polisi tidur atau kita melewati jalan berlubang, itu jangan dihajar langsung teman-teman. Karena ya itu tadi, kaki-kaki penggerak roda depan itu lebih ringkih daripada penggerak roda belakang. Dengan uraian saya ini teman-teman, akhirnya kan terjawab sudah kenapa orang-orang yang sudah memakai mobil penggerak roda belakang itu terkesan fanatik, apalagi yang mereka hidup di non kota, di daerah-daerah yang jalannya belum bagus atau di pegunungan. Yaitu karena memang ya
dia secara jujur ya, jujur saja, penggerak roda belakang itu lebih mumpuni teman-teman, lebih bagus pada beberapa hal saat ditanjakan atau di jalan-jalan yang jelek gitu, teman. Kalau teman-teman hidup di kota-kota provinsi seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, Solo, Yogyakarta, atau Bali mungkin, yang jalannya udah mulus-mulus kayak gini, penggerak belakang dan penggerak roda depan itu tidak ada bedanya. Dan justru malah penggerak roda depan di jalan bagus itu malah lebih masuk akal, karena dia lebih irit dan juga pengendaliannya lebih mantap gitu loh. Oh iya, penggerak roda depan itu salah satu kelebihannya lagi, saya tambahkan ya teman-teman. Dia memiliki tenaga yang instan teman-teman. Karena apa? Karena dia lebih sederhana. Mesin di depan, ya, mesin bergerak, terus diteruskan ke transmisi, langsung ke roda depannya. Jadi kalau teman-teman merasakan misalnya Avanza sama R3, dia perpindahan giginya, perpindahan tenaganya dia lebih cepat ya teman-teman. Merasa lebih cepat kan? Ya karena itu, karena lebih sederhana, tidak melewati gardan. Nah itu berakibat kepada pengalaman berkendaranya untuk penggerak roda depan dia lebih nyaman teman-teman. Yang terpenting entah itu penggerak roda depan atau roda belakang, yang penting teman-teman kalau punya mobil dirawat ya. Dirawat, disyukuri, tiap hari dilus-lus nggak masalah, karena itu hasil kerja keras kita teman-teman. Kalau saya ditanya jujur ya, Bang, kamu pilih mana, penggerak depan sama penggerak roda belakang? Ya saya jujur senang penggerak roda belakang. Ya karena berbagai kelebihan tadi. Oke, gitu dulu. Poinnya udah dapat ya teman-teman. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth, just focus on yourself first.
think about others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right